Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam insan merdeka. Kembali lagi di Remedial Podcast ya. Baik untuk kawan-kawan yang di sana, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan semuanya yang belum like, komen dan subscribe segeralah. Karena itu gratis, apalagi di bulan puasa nih, itu akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Segera pencet tombol merah di bawah itu. Ya, seperti biasa ya di Remedial Podcast ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang seputar pengetahuan. Yang kali ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ini aktivis muda ya, yang namanya hari ini sedang muncul ke permukaan. Booming sekali, luar biasa sekali, cerdas ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Andi? Selamat datang Kang Andi. Siap. Ya, beliau ini Kabid PPD di HMI cabang Tasikmalaya. Selamat datang Kang. Siap. Panggilnya abang aja ya? Boleh P atau Bang P aja ya, Bang P aja. Apa kabarnya nih Bang P? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Mungkin di tengah puasa ya cukup baik. Baik. Seperti Biasa semua orang juga tahu. Ya, suatu kehormatan juga Bang P udah menyempatin hadir nih ke Remedial Podcast ini. Kebetulan bulan ini kita fokus di OKP gitu Bang P. Nah, kesibukan Bang P ini gimana nih Bang P kesehariannya? Kalau kesibukan sih seperti biasa ya, mungkin pada bedanya bulan Ramadan hari ini agak cukup bingung untuk konten kegiatan. Mungkin tidak sesibuk tahun lalu gitu. Paling aktivitas ya baca, nulis, bikin ya nyelesain beberapa proyek buku yang sedang digarap. Setelah mungkin bikin draft kerja gitu lah. Terus mungkin seperti biasa ngopi dan lain-lain itu menjadi aktivitas. Itu seperti itulah aktivis gitu ya. Soalnya kalau saya itu pasifis Bang. Kalau Abang itu aktivis, kalau saya pasifis. Sama, kadang pasif, kadang aktif. Itu aja namanya saja Bang. Nah, ngomong-ngomong nih Abang kan berada di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di HMI ini. Abang sendiri nih di HMI udah berapa lama Bang? Di HMI itu hampir 6 atau 7 tahun. 7 tahun nah, sampai hari ini. Iya. Sudah lama banget ya Bang. Ya alhamdulillah. Nikmati. Syukuri, sadar. Manis asam garamnya itu ataupun pahitnya itu udah kerasa banget gitu Bang. Banget. Dan buat mungkin adik-adik yang sedang berproses hari ini jangan patah semangat ya Bang. Semua ada jalan dan hikmahnya. Iya. Hikmah itu yang saya ambil dari segala momentum dan kejadian itu. Hikmah itu yang bisa didapatkan. Betul. Kebetulan kemarin juga teman-teman HMI itu udah beres kongres ya. Ya. Oh, iya. Dinamika kongres udah apa nih Bang? Dinamika kongres cukup istilahnya itu kenceng juga. Tapi kalau saya secara pribadi santuy. Ya, teman-teman bisa dilihat lah di beberapa media tentang aktivitas saya di dalam forum, santuy saja. Meskipun chaos ya santuy. Ya. Tetap santuy. Begitupun kami dari Remedial Podcast mengucapkan selamat kepada Kakanda Raihan yang sudah memenangkan kontestasi di HMI sebagai ketua PB HMI ya saat ini. Kalau Tumko hatinya itu dari Umiro ya. Kalau Umiro dari Kota Banjar. Dari Banjar. Kebetulan cabang Tasik sendiri ke sana gitu. Ya. Ke sana. Kedua-duanya alhamdulillah usungan kita mungkin alhamdulillah diberkahi Allah untuk bisa alhamdulillah menang itu. Dan ini bisa menjadi istilahnya prestasi untuk cabang Tasik dan juga semua kader ya, karena mungkin target kita tentang kecepatan informasi atau akses lain-lain, alhamdulillah mungkin momen ini bisa kita dapatkan untuk semua pihak.
Alhamdulillah. Semoga dengan terpilihnya ketua baru ini membawa perubahan baru juga ya Bang. Ya intinya sih kalau untuk bicara hal itu ya, kita tidak hanya Tasik tapi semua kondisi HMI yang seperti ini hari ini yang perlu kita maklumi dan kita ketahui bersama. Mudah-mudahan hadirnya beliau bisa menjadi pemersatu untuk bisa lebih fokus lagi pada agenda-agenda kekaderan ataupun agenda-agenda yang sifatnya lebih substansial untuk sebuah pihak kader gitu. Harapannya itu sih. Dan semoga itu terkabulkan ya Bang. Nah, yang selanjutnya nih Bang, menurut HMI ataupun menurut Abang itu sebagai pengurus HMI melihat Kota Tasik hari ini seperti apa sih Bang? Ya, Kota Tasik ya hari ini sedang di dalam suasana yang juga bingung karena apa ya, di tingkat infrastruktur pembangunan juga cukup mulai kelihatan goncangannya itu dari sisi kebutuhan masyarakat ya, basic kebutuhan dasar itu mungkin agak mulai kelihatan gitu dari kondisi pandemi ini, karena sudah dari dulu juga begitu, ditambah lagi dan diperparah lagi oleh pandemi, ya itu semakin kelihatan gitu tingkat keparahannya. Jadi ini yang telah kita diingatkan tentang secara ekonomi ya dari awal semester dulu. Dari segi ekonomi di Kota Tasik sendiri, apakah ada perubahan nih sebelum COVID dan sekarang sudah COVID gitu? Ya, kalau untuk kondisinya saya lihat stagnan ya hari ini. Stagnan menuju curang gitu. Ya, karena ada beberapa aktivitas UMKM yang mungkin dibatasi aktivitasnya, ditambah mungkin kemampuan daya beli masyarakat yang juga cukup mengurang gitu. Nah, hal itu yang menjadi salah satu faktor bagaimana agak apa ya, terbatasnya untuk bisa cukup tumbuh gitu. Maka kan kalau di Tasik kan yang diandalkan itu sektor jasa, transportasi dan lain-lain yang lebih dominan. Kalau untuk sisi pertanian juga cukup kecil di Tasik. Nah, jasa dan hotel yang lain ini kan sangat berdampak banget nih. Nah, ini sangat kerasa dari tingkat penurunan ekonominya, PDB-nya juga cukup turun meskipun targetannya cukup bagus. Kemudian beberapa agenda-agenda yang tadi lakukan seperti wirausaha baru itu kan tidak begitu signifikan kelihatannya gitu. Nah, itu mungkin efek dari beberapa pengelolaan karena belum bisa menyesuaikan akan keadaan tersebut. Jadi secara yang saya lihat, secara perputaran ya stagnan hari ini itu. Nah, dengan stagnannya pengelolaan hari ini, apakah dari HMI sendiri pernah berkomunikasi dengan mungkin pihak pemerintah Kota Tasik sendiri agar mencari solusi gitu, akan mencari solusi terkait stagnannya itu sendiri? Nah, ini kebetulan pada semester pertama kita telah menyampaikan draft ya tentang pentingnya ekonomi inklusif untuk bisa terbuka, karena konsep ekonomi inklusif ini telah digadang-gadangkan oleh pemerintah pusat sampai di tingkat daerah. Nah, namun pada waktu itu saya rasa pemerintah belum ke arah sana gitu. Ada keterlambatan respon untuk hal itu. Nah, seandainya pada waktu itu sudah fokus pada tataran itu, saya rasa kondisi hari ini tidak terlalu buruk gitu. Jadi ekonomi inklusif itu bagaimana semua masyarakat bisa memiliki akses yang sama, kemudian tidak adanya beban-beban yang sekiranya menyulitkan untuk produksi ekonominya, aktivitas ekonominya, dan juga bisa dirasakan oleh semua tingkatan UMKM. Namun pada hari itu kan, pada waktu itu pemerintahnya saja yang belum ke arah sana. Makanya wajar kalau hari ini seperti ini. Nah, yang kedua, kita telah
menyampaikan rapat merah ya waktu itu karena adanya stabilitas politik di Tasik yang cukup menggoncangkan ya, tentang kepemimpinan daerahnya. Nah, itu diperlambat lagi dengan keadaan itu gitu. Sehingga proses birokrasi ini saya rasa tidak fokus untuk bisa menggarap wilayah ekonomi di tingkat bawah gitu. Jadi yang dirasakan hanya di tingkat menengah dan atas gitu. Itu yang telah kita lakukan. Dan di tengah pandemi pun telah kita coba sampaikan melalui beberapa Zoom meeting ya. Tema kita kali itu adalah pandemi dan hak publik. Bagaimana hak publik ini di tengah ini bisa terjamin kesehatannya, terus aktivitasnya juga bisa terjamin sehingga bisa menjaga stabilitas secara ekonomi. Nah, tetapi karena adanya ketidakpastian kebijakan dari tiap bulan itu selalu berubah dan tidak adanya kebijakan yang pasti. Nah, hal ini sangat dirasakan banget pada tengah-tengah pada awal pandemi itu di bulan April Mei ya. Itu sangat dirasakan banget. Sehingga ya teman-teman juga pernah mungkin ya di sesi tingkatan UMKM itu cukup istilahnya itu ya, saya lupa lagi. Aktivitasnya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentang transportasi dibatasi kan, ini menutup akses bagaimana jalannya perputaran itu. Kemudian di tengah ya pasar tuh kemudian KPKP dan kedai-kedai juga tertutup ya. Tambah adanya banyaknya PHK. Nah, pemerintah selalu terlambat dalam hal memastikan kebijakan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan hari ini adalah tentang kepastian kebijakan dan kepastian soal kemudahan untuk berusaha. Saya rasa dua itu yang saya kira perlu dipastikan oleh pemerintah hari ini. Karena kalau masyarakat kan ya aktivitasnya yang penting keluar rumah, aktivitas, kerja, dan yang lain. Tapi kan hari ini semua dibatasi gitu. Ya, mungkin hari ini mulailah agak sedikit terbuka kan. Pembatasan sudah mulai longgar, kemudian ada beberapa sektor yang sudah mulai normal. Tapi kembali lagi, ini di bulan Ramadan ada ketidakpastian lagi soal kebijakan antara boleh mudik atau tidak ya. Nah, saya rasa itu sangat berpengaruh signifikan karena momentum bulan Ramadan ini angka pertumbuhan itu selalu naik. Nah, itu saya rasa ketidakpastian dan kemudahan untuk hak masyarakat untuk bekerja ini yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya kan kalau melihat hari ini pemerintah itu berlandaskan ataupun beralasan karena masih COVID gitu. COVID ini kan nggak tahu kapan berakhirnya juga gitu kan. Nah itu makanya karena kita tidak tahu sampai kapan, kemudian tidak ada juga kepastian untuk hal itu. Oke lah, hari ini ada beberapa bantuan sosial yang tujuh itu ada yang konsepnya itu benar-benar uang atau bansos dari beberapa BPO nanti BPUM kemudian bansos itu banyak gitu kan. Nah ini ya maksud pemerintah pusat kan itu untuk menggenjot ekonomi di tingkat bawah untuk bisa jajan minimal pemasukan itu bantuan itu bisa diberikan untuk beberapa sektor, tapi ketika mau diberikan terbatas oleh aktivitasnya gitu. Jadi antara penyelamatan dan ketidakpastian ini masih sama-sama aja gitu. Jadi perputaran ekonominya juga akan mandek gitu kan. Nah itu. Nah, apakah pemerintah ini harus cepat tanggap gitu melihat realita hari ini khususnya Kota Tasik yang memang ini banyak yang ngepost di media juga bahwasanya Kota Tasik ini ranking pertama angka kemiskinannya nih gitu. Okay. Kan ini berkaitan dengan ekonomi juga kan gitu. Ya.
Seperti apa nih Bang pandangan Abang? Kalau pengertian secara ini ya, kemiskinan itu kan terbatasnya seseorang atas beberapa hal untuk yang tidak diinginkan oleh dia kan. Ini telah menjadi kajian di Semeru, saya lihat itu. Jadi soal kemiskinan ini memang di Tasik udah di angka 0,4 Gini rasionya. Oke lah, dari dulu pertumbuhannya meningkat, tetapi ada beberapa sektor kesempatan kerja itu terbatas, sehingga oke lah pertumbuhannya naik, tapi kemiskinan juga naik karena kesempatan kerjanya juga terbatas gitu. Itu dalam di ekonomi pembangunan dunia ketiga itu dibahas tentang secara angka naik, tetapi secara angka kemiskinan juga naik kan. Seharusnya ketika ekonomi naik ini juga bisa turun ya. Tapi kan jadi masalah itu adalah kesempatan kerja dan tempatnya itu yang enggak ada. Yang menjadi persoalan yang kedua adalah soal pendidikan, adanya batasan-batasan itu. Karena kan mau tidak mau hari ini beberapa perusahaan dan pekerjaan kan harus ada pendidikan yang telah ditentukan gitu. Nah, begitupun banyaknya juga lulusan yang sudah S1, S2. Nah, itu belum bisa mengakses ke sana karena hari ini masih banyak lahan pekerjaan yang masih berada di pendidikan rendah. Nah, meskipun udah pendidikan tinggi, tapi masih aja tetap ada yang nganggur gitu ya. Yeah. Nah, karena hal itu tidak adanya kesempatan kerja di beberapa tempat atau kembali kepada masalah seseorang itu antara skill dan ini. Karena kan berbicara kemiskinan ini adalah apa ya? Kita juga gak mau kan. Yeah. Kalau di kajian Semeru ini adalah yang disebut dengan apa ya istilahnya itu, takdir bukan ya sebenarnya. Tapi kembali kepada seseorang itu untuk bisa mau dan berusaha gitu. Semua orang juga sudah berusaha, tapi yang selalu sukses atau bisa mendapatkan hak yang sesuai itu adalah orang-orang yang sudah memiliki privilege tertentu. Tapi saya pernah membaca, kalau nggak salah ada perdanya juga penanggulangan kemiskinan, bahkan diatur dengan PP juga, peraturan pusat juga. Hanya di sana mengatakan pemerintah daerah ini harus bertanggung jawab angka kemiskinan itu sendiri gitu, penanggulangan angka kemiskinan. Nah, hari ini apakah pemerintah Kota Tasik itu udah mengeluarkan kebijakannya gitu terkait untuk penanggulangan angka kemiskinan itu sendiri gitu? Kalau untuk niatan sudah ya. Udah. Tapi nggak selesai gitu prosesnya. Memang itu agenda SDGs agar 2030 ini bisa menurunkan angka kemiskinan itu udah jadi agenda secara internasional, secara global gitu. Nah, turunannya adalah perda itu. Nah, yang saya tahu terakhir FGD itu kan menjadi perhatian apa sih yang dikatakan seseorang itu bisa miskin? Ya. Tingkat rumah, misalkan rumah lah. Ya. Ada yang bocor atau enggak? Terus dia memiliki WC atau apa? Terus nutrisinya terjamin enggak? Kesehatannya juga terjamin enggak, kan? Yeah. Tidak hanya soal nominal uang atau aktivitas dia, tapi beberapa sektor ini, beberapa poin ini juga diperhatikan karena SDGs itu kan ada berapa ya? Saya lupa lagi 12 gitu kalau salah. Nah, hal itu ternyata masih banyak yang masih kurang. Ada rumah yang masih bocor, meskipun pendapatannya cukup ya, tapi kalau rumahnya masih keadaan seperti itu atau rumah nggak punya WC, itu masih dikatakan miskin. Ya, kalau dari hasil FGD di Tasik ya, ada juga program untuk yang apa tadi tuh, untuk penanggulangan. Nah, itu yang saya tahu tidak selesai sampai akhir itu. Hasil outputnya itu belum bisa memuaskan gitu. Yang saya tahu. Apakah itu enggak matangnya dalam membereskan di internal pemerintahan ataupun ini ada
program-program baru sehingga tumpang tindih gitu. Sehingga yang tadinya mau menanggulangi angka kemiskinan ya lupa lagi gitu. Ya, saya rasa ini konsistensinya yang tidak konsisten gitu. Oke, di RKPD kemarin itu targetnya itu 0,39, tapi nyatanya masih di angka 0,4 pada tahun 2021 se-Jawa Barat. Jadi kalau gini rasio kan mendekati angka 1 atau 2 kalau nggak salah ya. Itu kerawanannya juga cukup tinggi. Kalau misalkan di tingkat daerah angka itu 0,2 atau 0,1 itu berarti sejahtera. Nah, posisi Tasik ini hari ini di data Jawa Barat 0,49 itu tertinggi di Jawa Barat ya. Nah, angka ini ternyata yang saya lihat ya, karena saya di ekonomi pembangunan ini berbicara tentang konsistensi sampai akhir dari beberapa program yang dilakukan yang tidak selesai. Nah, itu yang menjadi perhatian kita sih dari beberapa tahun ya. Mungkin kebanyakan program juga ya memang banyak ya, tapi ini konsisten nggak sampai akhir itu untuk penyelesaian ini. Atau mungkin juga masyarakatnya yang ini gitu, yang tidak ngeh untuk tujuan dari beberapa program itu. Solusi ketika melihat hari ini angka kemiskinan di Kota Tasik, terus pada perputaran ekonomi di Kota Tasik ini stagnan, ini solusinya gimana nih Bang? Oke, saya kopi dulu ya. Iya, silakan Bang. Rokok dulu. Karena mungkin pemerintah juga perlu nih solusi dari kawan-kawan HMI. Nah, saya rasa mungkin ini sedikit masukan ya. Kembali ke yang tadi ya, saya rasa kebijakan yang pasti itu sangat penting hari ini di era VUCA. Itu ada istilah VUCA ya, volatility, jadi ambiguitas itu sedang terjadi hari ini. Nah, untuk menghadapi hal itu adalah kepastian informasi, kebijakan, serta jaminan itu aja sih yang sangat penting. Dan itu harus konsisten sampai selesai. Jangan sampai beberapa kelembagaan di birokrasi pemerintah hanya lakukan sampai selesai, beres-beres gitu kan. Jangan sampai kesana gitu, tapi tahun berikutnya juga harus dikawal secara penuh gitu. Karena ya jangan hanya menggaungkan tentang pertumbuhan saja. Kalau misalkan sektor-sektor yang tadi tidak diperhatikan, itu akan sama saja. Pertumbuhan naik, kalau kata Jokowi meroket, kemiskinan juga akan tetap naik, karena itu akan istilahnya itu ketimpangan itu semakin terlihat gitu. Nah, upaya hari ini harus dilakukan adalah bagaimana meminimalisir ketimpangan itu gitu. Itu saja yang saya harapkan gitu. Agar pemerintah dan masyarakat juga bisa istilahnya itu bisa nyaman dalam berkehidupan dan terjamin, itu aja sih. Apalagi sektor kesehatan ini juga perlu diperhatikan, karena kita mau menuju ke tahap selanjutnya untuk tidak jadi miskin, tapi kalau misalkan hal-hal yang lainnya juga tidak didukung seperti jaminan nutrisi dan kesehatan, ini sama saja gitu. Karena bicara kemiskinan tidak hanya berbicara tentang uang dan bantuan, bukan hanya itu, tapi perhatian secara kebutuhan dasar ini yang harus diperhatikan. Nah, pemerintah Tasik saya rasa belum untuk hal itu. Masih, apalagi kan daerah Taman Sari kan yang selalu dilihat dari beberapa data. Nah, kepastian itu yang perlu diperhatikan saya rasa. Kalau untuk Tawang dan lain-lain kan Cijedeng udah kelihatan kan geliat ekonominya. Tapi untuk daerah sana seperti apa gitu. Oke lah, sudah ada Unsil di sana. Ini akan menghadirkan multiplier effect dari beberapa sektor. Nah, itu juga harus ada kepastian, ini mau sampai kapan gitu. Sektor pendidikan sebagai rangsangannya, tapi bagaimana untuk sektor-sektor yang lain kan ini harus dipersiapkan. Jangan hanya nanti masyarakat menerima dan menonton saja, tapi
yang menguasai sektor ini orang-orang lain gitu. Ya. Ya kita tahu kan tingkat urbanisasi juga kita sih cukup banyak hari ini. Jangan-jangan daerah asalnya tidak merasakan hal itu. Hanya orang-orang yang datang dan orang-orang yang mampu yang bisa merasakan. Tapi berikanlah sektor-sektor ini dan serahkanlah sektor-sektor ini kepada masyarakat yang seharusnya. Begitu kira-kira. Iya, siap. Dan kawan-kawan HMI akan konsisten mengawal kebijakan itu begini ya. Saya rasa HMI udah mulai untuk periode depan ya untuk fokus juga untuk di wilayah kota karena tahun kemarin kita fokus di kabupaten, tapi tahun sebelumnya juga di kota. Nah, keadaan kemarin di kabupaten juga kita sama, kita perhatikan dulu sektor-sektor yang kira-kiranya bisa menggenjot untuk pertumbuhan. Itu dengan jaminan hak pemuda, itu kan biasa jadi salah satu faktor untuk pemenuhan skill dan motivasi dan kemauan untuk berusaha. Nah, mungkin untuk tahun depan ya mudah-mudahan bisa fokus untuk hal-hal itu. Begitu kira-kira. Ya, siap. Nah, biasa nih Bang, di Remedial Podcast ini di akhirnya harus ada jargon Bang. Buat biar nanti ingat ketika Bang P yang ngisi nih ada jargonnya gitu. Jargon nih. Biasa ada satu kata, dua kata gitu. Oh, iya, testimoni gitu. Oh, Remedial mantap lah, luar biasa konsisten. Iya. Ini saya patut iri ya. Karena saya juga dulu terbiasa bikin kayak begini, tapi saya redup hari ini. Tapi Remedial hadir dan ini cukup konsisten dan perlu dikembangkan atau bisa lebih perdalam lagi atau masuk kepada sektor tahapan kajian yang lain. Ya, siap Bang. Terima kasih. Ya tadi itulah diskusi saya bersama Bang Pei, Kabid PPD di HMI Cabang Tasik. Terima kasih sudah hadir Bang. Siap. Dan yang terakhir kepada seluruh masyarakat Kota Tasik, jangan khawatir. Insya Allah pemerintah Kota Tasik akan memperhatikan masyarakatnya. Dan untuk pemerintah Kota Tasik, perhatikan dan tetap konsisten untuk menanggulangi angka kemiskinan di Kota Tasik sendiri. Begitupun ekonomi yang stagnan harus dicairkan kembali. Sekian dan terima kasih. Salam insan merdeka. Kami yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.